Salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sudahkah memberikan salam kepada kanan kirinya dan berkata, engkau luar biasa hari ini. Tuhan Yesus mengasihimu hari ini luar biasa. Kasih senyummu yang terbaik, kasih senyummu yang termanis gitu ya. Karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Siapa yang merasakan kasih Tuhan hari ini dengan luar biasa? Amin. Saya percaya kita semua diberkati, kita semua sehat. Amin. Boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Saya sungguh percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang selalu rindu untuk hidup kita ini boleh disesuaikan seperti yang Tuhan mau. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin antara kehendak Tuhan, antara rencana Tuhan dengan hidup kita hari ini masih jauh gitu ya. Tapi minimal kita sedang berusaha melangkah mendekati apa yang menjadi rencana Tuhan. Amin. Minimal kita berusaha minta Roh Kudus menolong supaya kita ini semakin mengerti akan hatinya, akan kehendaknya. Sekalipun tidak bisa kita hindari, kadangkala masih sering kan Bapak Ibu kita ini bertanya-tanya, kenapa toh kok aku nggak ada ngalami ini gitu ya. Kenapa toh harus terjadi seperti ini gitu. Kenapa toh dompetku kok enggak penuh-penuh gitu ya. Kenapa toh uang belanja sebulan kok harus seminggu sudah habis gitu. Ada yang ngomong seperti itu Bapak Ibu? Ada apa ada? Oh enggak ada? Hah? Yang bilang enggak ada? Wow, keren. Yang lainnya? Ada. Kita sering kali bertanya kan sama Tuhan, Tuhan kok ngene toh Tuhan gitu ya. Ya toh, Tuhan pekerjaan apa ini yang lebih baik yang bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Tuhan ini jodohku beneran apa bukan sih, kok kayak seperti ini orangnya gitu ya. Yang orang tua berkata, Tuhan ini bakal mantuku beneran apa enggak sih, kok enggak seperti yang tak doakan gitu ya. Yang kita yang anak-anak muda juga bertanya, Tuhan segera pertemukan aku dengan jodoh yang dari Tuhan. Tuhan kasih nilai IP yang tinggi supaya aku bisa dapat beasiswa gitu ya. Banyak sekali permohonan kita, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kita. Mana toh Tuhan yang mau dibeli dulu ini, emas atau perak? Ada yang invest emas di sini? Loh, emas perak ini sedang menjulang tinggi harganya loh. Kalau punya uang simpanan belikan emas ibu-ibu, bapak ibu. Buru-buru beli emas bu, buat makan besok belum tahu. Dalam nama Yesus tidak ada yang seperti itu di tengah kita ya toh. Semua kita orang yang diberkati oleh Tuhan. Iya, kadang kita bingung keputusan apa yang harus kita ambil. Hal apa yang harus kita jalani gitu ya. Seperti waktu itu Ibu Yesus dia sempat bingung. Ketika dia dalam pada satu keadaan tidak tahu itu keluarganya atau kerabat jauh atau orang lain nggak tahu. Tapi kita belajar dari Ibu Yesus Maria bahwa dia peduli dengan apa yang terjadi saat itu gitu ya. Ketika dalam satu pernikahan mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus ini peduli sekalipun bukan dia yang punya kerja gitu ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga harus peduli. Jangan menjadi orang yang terlalu cuek, enggak peduli dengan orang lain. Ini Ibu Yesus memberi contoh kepada kita bahwa dia peduli sehingga dia berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, mereka kehabisan anggur loh. Gitu ya. Dia enggak ngatur-ngatur enggak, tapi dia cukup berkata, Yesus, mereka kehabisan anggur. Kita buka aja deh ya ayatnya. Yohanes pasal yang ke-6. Oh salah Bapak Ibu, bukan itu yang saya maksudkan. Tapi hari itu Yesus itu berkata kepada ibunya, waktuku belum tiba. Perhatikan perkataannya Tuhan Yesus sama ibunya, percakapannya. Ibu Yesus berkata, Yesus mereka kekurangan anggur.
Jawabannya seharusnya apa Bapak Ibu? Jawaban yang diharapkan oleh Ibu Yesus apa? Yesus segera melakukan mujizat untuk mengubah air jadi anggur. Tapi lihat perkataannya Tuhan Yesus, dia enggak langsung bergerak loh Bapak Ibu. Tapi dia berkata kepada ibunya, waktuku belum tiba. Ya, saatku belum tiba, waktuku belum tiba Bapak Ibu. Nyambung enggak sih jawabannya? Nyambung enggak? Enggak nyambung ya. Tapi Ibu Yesus itu tetap berkata ayat selanjutnya. Tetapi Ibu Yesus tetap berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ibu Yesus sudah tahu enggak kalau Yesus pasti berbuat sesuatu? Kita sudah tahu karena kita sudah membaca kisahnya. Tapi saat itu Ibu Yesus tahu enggak kalau Yesus akan melakukan sesuatu? Dia enggak tahu Bapak Ibu, dia enggak yakin. Tapi Ibu Yesus tetap berkata, apa yang dikatakan kepadamu, lakukan saja. Sekalipun jawaban Tuhan Yesus enggak nyambung dengan perkataan ibunya, tapi ibunya tetap berkata, lakukan saja kalau kamu disuruh sesuatu. Gitu ya. Karena apa? Karena Ibu Yesus yakin bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan berdiam diri ketika dia bertemu dengan satu keadaan yang membutuhkan akan pertolongannya. Amin, Bapak Ibu. Saya ulangi, Tuhan Yesus tidak akan berdiam diri ketika dia berada pada satu keadaan di mana keadaan itu membutuhkan pertolongannya. Tetap tapi ada syaratnya, yaitu ada orang-orang yang mau percaya dan melakukan apa yang diperintahkannya. Demikian kita tahu bahwa ketika pelayan itu nuruti apa yang Tuhan mau, Tuhan itu pasti memberikan pertolongan dan air berubah jadi anggur. Satu hal lagi, Yohanes pasal 6 ayat 6. Nah, ini yang saya catat. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini contoh kasus yang sama, bahwa ada satu keadaan yang membutuhkan pertolongan, yang tidak bisa dilakukan dan diselesaikan oleh manusia secara wajar, gitu ya. Disitulah Yesus ada dan melakukan sesuatu untuk memberikan pertolongan gitu. Hari itu situasinya Yesus diikuti oleh begitu banyak orang sehingga mereka berbondong-bondong dan mereka dalam keadaan lapar. Tapi seringkali yang Tuhan lakukan itu tidak segera otomatis langsung menyelesaikan masalah. Tidak otomatis memberikan jawaban dari pergumulan. Tidak otomatis dia itu turun tangan seketika itu juga. Enggak. Hari itu ketika ada kebutuhan untuk orang murid-murid Yesus memberi makan. Orang banyak. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Murid-murid dalam keadaan bingung. Ada yang berkata, di mana kita bisa beli roti untuk mereka makan? Uang yang banyak pun gitu ya, 200 dinar. 200 dinar itu Bapak Ibu, itu adalah upah orang kerja 200 hari. 200 hari itu berapa bulan? 6 bulan. Itu enggak cukup untuk seketika memberi makan orang banyak itu. Bahkan perusahaan roti mana yang bisa seketika dibeli yang sudah siap untuk begitu banyak orang? Yesus tahu enggak situasi itu? Tahu. Tapi kenapa dia justru menyuruh murid-muridnya untuk memberi orang banyak itu makan? Yesus tahu enggak sih kapasitas murid-muridnya, kemampuan murid-muridnya? Jelas dia tahu. Tapi kenapa gitu ya? Kenapa dia menyuruh murid-muridnya melakukan hal yang seakan-akan mustahil?
untuk dilakukan. Kenapa dia memerintah murid-muridnya untuk memberi makan? Jelas-jelas muridnya gak akan bisa beri makan. Kita tahu ayat yang kita baca tadi, bahwa sebenarnya dia lakukan itu untuk apa? Mencobai atau menguji murid-muridnya. Apakah dia murid-muridnya ini percaya kepada dia atau tidak? Apakah murid-muridnya ini menggunakan cara dan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat itu, atau mereka mau mengikuti caranya Tuhan? Bersyukur saat itu Bapak Ibu, ada seorang anak kecil yang dengan polosnya bawa, ini aku punya makanan gitu. Kan dicari tuh, siapa yang punya roti, siapa yang punya makanan, bawa ke sini gitu. Saya percaya loh, ada banyak orang itu yang punya roti yang lain dibandingkan selain anak kecil itu. Tapi hanya anak kecil satu toktil itu yang datang kepada muridnya dan berkata, aku punya 5 roti dan 2 ikan, dan itu dipersembahkan. Bapak Ibu, ibu-ibu nih terutama, kalau mau pergi-pergi yang sudah direncanakan biasanya bontot enggak? Bawa sangu, arem-arem. Bawa sangu, pisang kepok. Bu Darsi mana Bu Darsi? Kalau pergi sama Bu Darsi digodokin pisang kepok sak tundun. Lah ini orang yang segitu banyak mereka mengikuti Yesus itu, pastilah banyak juga yang bawa sesuatu. Nangkap logika saya Bapak Ibu. Tapi kenapa hanya anak kecil saja yang mau mempersembahkan yang dia miliki? Sesungguhnya Yesus berkata, dia tahu apa yang akan dilakukannya. Tapi dia sedang menguji bagaimana respon orang, bagaimana pemikiran orang, bagaimana sikap orang ketika ada satu situasi keadaan yang sangat-sangat membutuhkan terjadinya hal yang ajaib di situ. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Tuhan itu sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Amin. Berkata dengan saya, Tuhan itu sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Kalau begitu, kenapa kita ragu? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Kenapa kita nggak mau melangkah? Kenapa kita ragu berkorban? Kalau kita tahu bahwa apa yang bisa kita lakukan itu memang masih jauh dari apa yang diharapkan. Tapi percayalah bahwa hal yang kecil yang bisa kita lakukan itu akan disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Yang gak seberapa di tangan kita itu bisa dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Kalau dia melihat respon hati kita ini sudah benar. Ini menjadi pembelajaran yang sangat penting Bapak Ibu. Seringkali kita ini bertanya kayak murid-murid itu, dari mana kita dapat roti? Uang segini gak cukup, belinya di mana? Bagaimana? Piye gitu kan? Ya toh Bapak Ibu? Seringkali kita tuh seperti itu gitu loh. Padahal yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita adalah bagaimana kita memiliki kepercayaan dan iman yang penuh kepada Tuhan. Bahwa dia sanggup melakukan karena dia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Dan ketika dia melakukan sesuatu itu pasti yang terbaik buat kita. Amin. Aminnya enggak semua loh. Saya enggak mau paksa saudara. Karena mau engkau aminkan atau tidak, firman itu tetap firman. Kalau kita mengaminkannya, kita akan menerima buahnya. Tapi kalau engkau enggak mengaminkannya lewat gitu ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jangan iri kalau orang lain ngalami janji Tuhan, tapi kita enggak ngalami janji Tuhan. Ayo kita baca yuk. Di dalam Yesaya pasal 55.
Yesaya pasal 55 ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Kita tuh bersyukur Tuhan kita baik Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya. Sambil lihat kanan kirinya, kalau nggak ada suaranya berarti perlu ditepuk dengan sayang. Nah, 2, 3. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu yang tanpa bayaran. Amin. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ini tentang ajakan dan tentang janji Tuhan. Seruan Tuhan itu judulnya seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Seringkali kita ini bingung dengan persoalan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pokok ini tentang makan, minum gitu kan. Gandum itu kan tentang kehidupan kita sehari-hari. Betul? Banyak orang kerja keras, berusaha dengan keras masih tidak mencukupi akan kebutuhannya. Terutama hari-hari ini. Kesulitan di mana-mana, semua orang mengeluh. Saya berdoa tidak ada di sini yang mengeluh. Apa yang ada hari ini hidupi dengan ucapan syukur. Kalau mungkin sedikit lebih tidak enak dibandingkan hari kemarin, mengucap syukur. Supaya esok Tuhan ubahkan semua menjadi lebih baik, bahkan sangat baik bagi kita. Tapi Alkitab ini berkata seringkali, artinya tuh seperti ini loh Bapak Ibu. Tuhan itu kasih jaminan buat kita. Semua kebutuhan kita, sandang, pangan, papan, masa depan, pendidikan, jodoh, pekerjaan, dan semuanya, semua urusan kehidupan itu sudah dijamin oleh Tuhan, dikatakan bahkan tanpa bayaran. Kalau kita selalu berusaha dengan kekuatan manusia kita, usaha kita itu akan seperti usaha menjaring angin, di mana seperti kita menaruh pundi-pundi di kantong yang kosong. Banyak yang masuk habis lagi, banyak yang masuk kurang lagi. Kebutuhan ini terpenuhi, ada lagi kebutuhan yang lain. Seperti itu enggak Bapak Ibu kehidupan kita? Di luar Tuhan atau di dalam Tuhan pun kalau kita enggak menghidupi kebenaran, itu yang terjadi Bapak Ibu. Kita selalu dipusingkan dengan permasalahan-permasalahan kehidupan yang datang silih berganti. Satu belum selesai, satu lagi datang, gitu ya. Tidak akan ada habisnya itu semua, gitu. Tapi Tuhan itu mau mengajari bahwa Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya buat kita, dan kita mesti percaya bahwa kalau Dia melakukan sesuatu itu nggak pernah biasa-biasa. Ketika Tuhan menjawab satu pergumulan, Alkitab berkata, Dia Tuhan yang melakukan jauh lebih banyak dari yang bisa kita doakan dan pikirkan. Amin. Kembali pada tadi peristiwa pernikahan di Kana, yang dibutuhkan hanya anggur. Betul? Ibu Maria cuma berkata mereka kehabisan anggur. Tapi Tuhan Yesus memberikan anggur, bahkan anggur yang berkualitas. Sampai semua orang berkata, biasanya orang menyajikan anggur yang terbaik itu di awal. Tapi kenapa ini kok anggur yang terbaik masih disimpan dan disajikan belakangan? Orang gak tahu kalau itu hasil karya Tuhan Yesus. Jadi kalau hari ini apa yang engkau butuhkan, yang engkau doakan, yang kita gumuli, itu hal yang kecil menurut Tuhan, karena Tuhan sanggup memberikan jauh lebih banyak dari yang menjadi kebutuhan kita hari ini. Kalau kita butuh pekerjaan, Dia tidak hanya akan sekedar memberi pekerjaan, tapi Dia akan lipat kali gandakan pekerjaan yang terbaik buat kita. Amin.
Kalau kita sedang bergumul anak-anak muda untuk pendidikan, untuk masa depan, percaya dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan akan memberikan masa depan yang lebih baik dari yang pernah engkau mimpikan. Kalau engkau sedang bergumul untuk pasanganmu, belum berubah, terus gumuli, jangan berhenti dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terus kasihi, terus layani. Sampai engkau melihat pasanganmu itu satu waktu engkau akan dibuat terheran-heran. Iki bojoku tenan apa ora yo? Saking baiknya, saking takut akan Tuhannya, saking tanggung jawabnya. Amin. Seringkali kita ini meragukan Tuhan dan tidak cukup percaya akan Tuhan. Mari percaya Bapak Ibu, belajar dengan sungguh-sungguh bahwa Dia Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kalau hanya untuk kehidupan yang sehari-hari itu sangat mudah untuk Tuhan membelikannya. Ayat yang kedua tadi bahkan dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, kata Tuhan. Maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Lah kalau kita beli sendiri kan tidak mungkin yang lezat-lezat terus. Betul? Sesuai budget dong Bu. Anggarannya cuma sekian. Nek kon mangan sing enak-enak terus nanti tidak sampai akhir bulan. Betul? Tapi kalau Tuhan yang menyediakan kita, kami sekeluarga menikmatinya Bapak Ibu. Saya itu suka buah. Tapi kalau mau beli buah, terus terang saya hitung-hitungan. Ya toh? Harga buah sama harga roti, murah harga roti kan, gitu kan. Nah saya kan mikir kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi Tuhan memelihara di rumah itu tidak pernah kosong yang namanya buah. Dan seringkali saya tidak beli. Ada saja yang Tuhan pakai untuk ngirimin buah. Saya berkata Tuhan terima kasih. Sepele enggak Bapak Ibu? Sepele. Entah itu pepaya, entah itu pisang, entah itu jambu, entah itu apapun lah, yang penting buah. Yang kecil itu loh Tuhan sediakan, apalagi kok yang besar. Lawang Tuhan itu tahu kekuatan kita enggak seberapa. Kalau yang kecil aja kita enggak mampu, apalagi kok melakukan yang besar. Betul Bapak Ibu? Mau mengharapkan siapa? Karena itu mari harapkan Tuhan, percaya Tuhan, Dia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Amin. Jangan mau ditipu sama si kunyuk dengan memelihara ketakutan, kekhawatiran gitu ya. Nah saya tuh bersaksi kemarin di kaum ibu. Lah kita ini uang kan ya belum ada. Lah kok ditawari tanah sampai 3 miliar Bapak Ibu. Dan orangnya itu sangat percaya kalau saya itu punya uang segitu. Tampang saya kayak tampang orang punya banyak uang apa enggak sih? Sampai saya berkata, Bu terus terang kami belum punya uang. Lah saya itu kan enggak bisa ngapusi Bapak Ibu. Terus terang kami itu enggak punya uang. Anda Bu usah bohong toh Bu pendeta. Bu terus terang apa kurang bagaimana ini tanah saya gitu. Wes toh dibayar separuh sih enggak apa-apa. Kontrakannya selesainya kapan? September Bu. Pindah sini saja. Dibayar dulu separuh. Separuh dari 3M berapa Bapak Ibu? Saya berkata, toh Bu sabar, tunggu. Dari pusat itu belum ada pergerakan gitu. Dia mikirnya Bapak Ibu, dari pusat itu mungkin bos saya atau pimpinan saya gitu ya, padahal maksud saya dari pusat itu kan pusat Bapak di surga gitu kan. Ya begitulah gitu ya. Kadang kita ini, orang itu lihat kita ini Bapak Ibu, kita ini memiliki kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan.
Mungkin tidak ada satu orang pun yang percaya kalau saya berkata saya nggak punya uang loh, nggak ada orang yang percaya, gitu kan? Guyu terus gitu ya Bapak Ibu ya, nggak ada tampang sedihnya gitu ya, nggak ada yang percaya. Karena apa? Tuhan itu baik Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan tuh nggak bisa kita ukur dengan materi, betul? Damai sejahtera Alkitab berkata yang melampaui segala akal dan keadaan. Itu yang diberikan Tuhan menjadi jaminan dalam hidup kita untuk kita menikmati semua yang baik dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Kalau Tuhan berkata dia menjamin, dia akan mengenyangkan, dia akan memberi upah gitu ya. Itu pasti akan diberikan Bapak Ibu. Percaya saja pada waktunya pasti akan terjadi. Yang gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita bayangkan. Itu Tuhan lakukan buat kita. Amin. Lah wong tanahnya belum ada. Yang mau bangunkan sudah ada. Yang mau gambar sudah ada. Lah saya tuh yo bingung toh. Tuhan, yo tak adepno lagi sama Tuhan. Tuhan, tanahnya belum ada. Lah kok sudah ada yang mau gambarke? Ya suruh gambarke toh. Ya saya gegeri sama bapak, Pak lek kon udah gambar ke toh Pak. Lah terus digambar tanahnya piye? Pokoknya sing ukurannya sekian kali sekian, bentuknya seperti apa bisa dibangun di tanah yang datar, tanah yang siap layak dibangun. Amin, Bapak Ibu. Saya merasa bahwa Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya kepadanya, melampaui apa yang bisa kita pikirkan, Bapak Ibu. Ndak nyanda. Tambah goblok kita ini kalau mikir ya cara kerja Tuhan itu. Betul ya? Karena nggak paham. Lah bagaimana mau paham, otak kita itu kan cuma segini ya. Betul nggak sih? Segenggaman tangan kita. Yang berfungsi ndak sampai 50% ini otak kita ini. Albert Einstein, orang-orang yang jenius itu saja menurut penelitian itu ndak sampai 50%. Apalagi kita. Betul Bapak Ibu? Tapi bagaimana kita bisa memahami pikiran Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang akan Tuhan lakukan buat kita? Modalnya cuma percaya. Kemarin ada seseorang yang telepon saya dan berkata, Bu, saya akhir-akhir ini merasa kosong. Bahkan saya sepertinya menjadi orang yang ateis. Saya tuh nggak yakin Tuhan Yesus tuh ada enggak sih bersama saya gitu. Loh, saya berkata dia WA agak panjang begitu dan saya berkata, "Ya, nanti tak telepon ya, jam berapa kamu bisa?" Dan kami telepon, dia cerita banyak. Dia merasa Tuhan seakan-akan diam dan tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Hatinya kosong. Dia mau marah nggak bisa, marah sama siapa. Dia merasa teman-temannya memusuhi dia, nggak ada yang bela. Dia merasa dicurangi sama teman sejawatnya, dia nggak berani berbuat apa-apa. Bahkan dia berkata, orang Kristen itu boleh nggak sih marah Bu? Takut dia mau marah Bapak Ibu. Ya marah-marah aja, yang penting kamu nggak buat dosa dengan perkataanmu. Tuhan Yesus saja pernah marah kok, betul? Lah kalau kita diinjek-injek, diperlakukan tidak baik terus diem saja, ya namanya itu go off the block kan gitu ya. Ya kalau memang kita ada kebenaran yang harus disuarakan, suarakan kebenaranmu saya berkata. Kamu percaya sama Tuhan, Tuhan akan bertindak dalam hidupmu kalau kamu berani melangkah. Kasihan Bapak Ibu. Seringkali kita ini kehilangan kepercayaan kepada Tuhan karena kita nggak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, karena itu mari kita belajar bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berkata ada jaminan, aku akan mengenyangkan engkau. Semua bisa kau nikmati, yang terlezat, yang terenak, upah jerih payahmu itu akan kau nikmati. Itu pasti ya Bapak Ibu. Amin. Karena itu Tuhan berkata, perhatikan.
Ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ini loh caranya supaya kita menikmati yang baik yang dari Tuhan. Caranya dengarkan Tuhan. Sendengkan katanya, ya toh? Bapak Ibu tahu kata sendengkan? Ada yang tahu? Sendengkan itu, Bapak Ibu, saya membuka kamus bahasa Indonesia, secara harfiah itu berarti mengangkat telinga. Tanda kutip ya, bukan telinganya diangkat, enggak bisa. Ada yang bisa ngangkat telinga. Telinganya tuh seakan-akan tanda kutip diangkat, dibuka lebih lebar sehingga bisa mendengar pesan dari seseorang dengan seksama. Mendengar dengan teliti, mendengar dengan fokus yang penuh, mendengar dengan perhatian yang penuh, itu kata sendengkan. Dan Alkitab satu ayat ini mengulang, sandengkan kata yang pertama dan dengarkan. Pengulangan itu berarti kepentingan yang besar di situ. Gitu? Ibu saya itu telinga kanannya dulu tuh pendengarannya terganggu karena gendang telinganya pecah, Bapak Ibu. Karena ketika saya masih kecil, ibu saya sedang membersihkan telinga, kemudian saya lari-lari dan tiba-tiba nubruk ibu saya gitu ya, tak peluk gitu. Nggak ngerti, saya nggak mudeng kalau dia sedang membersihkan telinga. Nah, alatnya itu nusuk ke dalam dan gendangnya pecah sehingga pendengarannya terganggu. Nah, setiap kali ada kita mengajak omong gitu, ibu saya sukanya gini, telinga yang satunya begini agak miring gitu. Supaya apa? Supaya bisa mendengar lebih jelas. Hari ini kita mesti cek telinga kita, apakah telinga kita masih normal atau tidak, untuk kita ini bisa mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Colek dulu sebelahnya, telingamu masih normal enggak? Itu mah kalau kaget bet orang terus gini itu orang kaget. Ya toh? Dengarkan kata Tuhan, maka kamu akan memakan yang baik. Artinya kalau kita tidak mendengar, maka kita tidak bisa memakan yang baik. Nggak usah iri dengan orang lain, orang itu nikmati yang baik kok aku enggak ya. Lah karena kamu nggak mau denger-dengeran kata Tuhan. Kamu nggak memperhatikan firman. Kamu sengaja meninggalkan ibadahmu. Kamu nggak peduli, kamu abai. Kamu anggap ibadah nggak penting. Kamu anggap firman nggak penting. Abai, nggak mendengar dengan baik. Itu membuat kita nggak menikmati firman. Tapi yang saya maksudkan di sini bukanlah telinga secara jasmani, tapi telinga secara rohani. Maksudnya apa telinga secara rohani Bapak Ibu? Telinga secara rohani itu adalah hati, pikiran, dan mata kita. Maksudnya apa? Apa yang kita dengar melalui telinga, apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang masuk dalam hati kita. Itulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Kalau engkau banyak dengar sesuatu yang bukan kebenaran, hidupmu akan tidak jadi benar. Saya kemarin katakan kepada orang yang telepon kepada saya, kamu selama ini dengerinnya apa? Teman-teman saya di sini itu ateis semua Bu, saintis semua, mereka agnostik, mereka tidak kenal Tuhan, mereka penyembah berhala. Lah ya kalau kamu kumpulanmu seperti itu terus setiap hari ya cepat atau lambat memang imanmu padam. Cari komunitas rohani yang sehat yang sama-sama nyembah Tuhan Yesus. Nggak ada Bu di sini jauh katanya. Untuk bisa ke gereja harus 1,5 sampai 2 jam. Itu pun nggak ada gereja yang seperti gereja kita katanya.
Nah, terus gereja di sana seperti apa? Gerejanya itu kayak orang yang ngidung itu loh Bu. Saya tuh ngantuk kalau ke gereja. Saya berkata, waduh, ya berarti di kamarmu kamu harus sering denger ini apa namanya, ikuti akun-akun YouTube yang ibadah yang membangkitkan imanmu. Saya berkata begitu. Lah mau nggak mau, ya kan? Namanya dia bekerja di rantau, gereja jauh dari tempatnya. Kalau nggak kamu sendiri yang mendorong dirimu untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kamu gak bisa, saya berkata begitu. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita ini gak pedulikan telinga rohani kita mendengar yang jasmani, kita mendengar yang duniawi, kita mendengar yang hedon, kita memperhatikan budaya hidup orang sekitar kita yang gak sesuai kebenaran firman. Cepat atau lambat telinga rohani kita ini akan tumpul, akan tuli, gak peka. Karena itu perhatikan apa yang kita dengar, perhatikan apa yang kita lihat, perhatikan apa yang kita rasakan dalam hidup kita. Emak-emak kalau tontonannya drakor, kok jadi orang yang melankolis loh, sidik-sidik sama suaminya nesunan gitu kan. Ya toh, melo, sidik-sidik baper gitu. Wah sudah gak zamannya Bapak Ibu. Bapak-bapak ngomong sama suaminya, gak baperan ya. Oh salah ya, maaf. Bapak-bapak ngomong sama istrinya, ngomongin, gak usah kakek nonton drakor. Nontonnya itu YouTube khotbah saja. Ya toh, yang membangun iman gitu. Film rohani kan ada. Bukan film yang hedon, beli sana beli ini, sedikit-sedikit check out, dah ngabisin uang. Itu berpengaruh Bapak Ibu. Perhatikan telinga rohani kita. Kalau telinga rohani kita sehat, maka kerohanian kita juga sehat. Iman percaya kita kepada Tuhan juga baik. Tuhan itu senang bicara dengan kita. Tapi bicaranya Tuhan itu bukan bicara seperti anakku gitu, enggak ya Bapak Ibu ya, malah medeni wong gitu ya. Saya tuh seumur-umur baru sekali dengar Tuhan panggil secara audible. Hari itu saya benar-benar di titik yang terendah saya. Saya benar-benar dipanggil nama saya, Tias, aku mengasihimu. Itu benar-benar telinga saya dengar. Dan itu cuma sekali. Tapi kemudian ketika saya berusaha mendengar, Tuhan ngomong lagi. Hanya pelukan yang nyata seperti saya dipeluk seseorang yang sangat mengasihi saya. Itu cuma sekali Bapak Ibu. Lah saya cuma sekali Bapak Ibu, pernah enggak? Belum. Lah terus dengar Tuhan bicara dari mana yuk? Tuhan bicara melalui firman-Nya. Amin. Kalau Tuhan gampang bicara secara audible, mungkin kita akan menganggap remeh juga Tuhan bicara. Karena Tuhan sudah bicara melalui firman pun kita seringkali meremehkannya, betul? Ini loh firman seringkali gak kita perhatikan, gak kita baca, seringkali kita abai. Bapak Ibu, Tuhan itu seringkali bicara dalam telinga rohani kita. Itu bukan dengan suara audible, tapi dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan, siapa yang ada di sekitar kita, itu seringkali dipakai Tuhan untuk menyuarakan suaranya. Saya di sini sedang menyuarakan suara Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan, itu yang saya coba sampaikan. Yang bisa saya pahami, saya sampaikan. Tapi seringkali seberapa kita peduli, seberapa kita mau mengerti, seberapa kita mau memahami akan suara Tuhan yang diperdengarkan kepada kita. Orang yang mendengar suara Tuhan itu tidak otomatis dia menjadi rohani, Bapak Ibu. Tapi orang yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan itu akan bisa terlihat dengan jelas bagaimana dia hidup
dan merespon dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu dengan tepat sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan. Seringkali orang bertanya, Bu, doakan saya pilih pekerjaan ini atau pekerjaan itu. Bu, doakan saya mau sekolah di sini atau di sekolah itu. Jawabannya itu apa Bapak Ibu? Kalau langsung ditunjukkan, kamu sekolah, Tuhan bilang kamu sekolah di sini, Tuhan bilang kamu kerjakan itu diragukan Bapak Ibu. Banyak bersyukur loh di sini nggak ada hamba Tuhan jemaat Tuhan yang cari Tuhan, Bu doakan saya gitu ya. Maksudnya untuk mengambil keputusan. Karena sesungguhnya keputusan kita itu harus keputusan pribadi kita dengan Tuhan. Dan seringkali Tuhan itu tidak secara letterleks langsung berkata begini, begitu gitu. Enggak Bapak Ibu. Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan misteri. Yang harus terus kita cari dengan kesungguhan hati. Sampai kita menemukan kebenaran dari setiap kejadian yang kita alami dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berkata kamu ke kanan, nanti belok ke kiri, nanti lurus, nanti nyebrang, nanti begini. Enggak Bapak Ibu, arahan Tuhan itu tidak secara langsung seperti itu. Tapi dia memimpin kita, dia memperdengarkan suaranya, dia mengarahkan kita, itu melalui suara hati kita. Orang yang telinganya mendengar suara Tuhan, dari hatinya itu akan responnya keluar benar sesuai dengan firman Tuhan. Keluar karakternya itu sesuai dengan karakter Tuhan. Tapi kenyataannya kok masih banyak Bu orang Kristen karakternya lebih setan. Kristen yang mana dulu? Ada? Orang Kristen yang mana dulu kan begitu. Orang Kristen kan banyak. Yang cuma beragama Kristen atau yang mau menjadi Kristen karena dia mengikuti Kristus dalam kehidupannya. Pelayanan bagus, ke gereja rajin, tapi omongannya jelekit. Adakah di sini? Tidak ada. Tidak ada. Kalau khotbah murah hati, nabur, beri, tolong. Tapi giliran ada saudaranya yang membutuhkan, pura-pura gak tahu. Kalau enggak membela diri, dia boros gini gitu ya. Di sini ada? Gak ada di sini gak ada. Amin. Mari Bapak Ibu, apa yang kita dengar biar itu menjadi sesuatu yang kita hidupi karena kita percaya kepada Tuhan. Saya sudah 1 jam hampir, 3/4, tapi kok jamnya sudah sampai jam segitu, padahal ini materi khotbah saya masih 10 halaman. Hah? Ada sesi 2 mau Bapak Ibu? Ya, nanti kita sambung minggu depan. Tuhan itu ketika berbicara dan respon kita ketika mendengar suara Tuhan, itu akan kelihatan dari apa yang kita lakukan. Tuhan berkata, kasihi suamimu, kasihi istrimu. Itu adalah teman pewaris yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau kita belajar mengasihi, tidak mudah, betul? Masih jengkel ke Bu, cerewetnya minta ampun Bu, galaknya minta ampun Bu, tetap mengasihi. Tuhan yang akan menyempurnakan. Saya tidak akan menjadi orang yang setangguh ini, yang sekuat saya sekarang ini, kalau dari sejak kecil saya tidak mengalami proses yang berat. Harus terpisah dari orang tua, harus berjuang sendiri, harus semuanya mengandalkan Tuhan. Artinya kalau Tuhan bawa kita sampai titik di sini hari ini, itu karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan tahu apa yang besok akan kita hadapi.
Tuhan tahu apa yang besok akan dilakukannya buat kita. Karena dia sudah ada dari dulu sampai sekarang dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Karena itu mari belajar. Hidupi apa yang Tuhan sampaikan. Pesan Maria kepada pelayan-pelayan. Lakukan apa yang dia katakan. Bersama dengan saya katakan, lakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan ampuni, ya ampuni. Dasar dari apa yang kita lakukan itu adalah perkataan Tuhan. Bukan karena keadaan. Betul? Lah gimana dia susah kok Tuhan, salah terus kok Tuhan, suruh ngampuni. Lah Tuhan ngomong ampuni, titik. Betul Bapak Ibu? Jangan banyak berdalih, jangan banyak alasan ketika kita mau mengikut Tuhan. Tuhan ngomong setia beribadah. Lah sibuk oh Tuhan, tokone rame, nek minggu ki malah dijujuk orang. Betul? Lah ini ada lemburan, ini bagaimana? Tuhan ngomong setia beribadah. Titik. Betul? Alkitab berkata, beri maka kamu akan diberi. Kita ngomongnya apa? Lah aku cek kurang Tuhan. Ini masih banyak kebutuhan ini itu. Kan Tuhan tidak nanya kebutuhanmu apa. Wong Tuhan sudah tahu. Betul? Tapi yang Tuhan perintahkan adalah apa? Beri maka kamu akan diberi. Itu jalan yang Tuhan berikan untuk memberkati kita. Itu jalan untuk Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Itu jalan untuk Tuhan melakukan mujizatnya buat kita. Tapi seringkali kita nggak percaya dan nggak mau melakukannya. Ya gimana Tuhan mau bekerja? Mau ngarepin apa? Betul Bapak Ibu? Saya rindu hari ini. Saya rindu hari ini bahwa setiap kita menjadi orang-orang yang mendengar dengan baik-baik akan perkataan Tuhan dan melakukannya. Sehingga kita pun memakan yang baik dari Tuhan. Hari itu ketika murid-murid Yesus banyak beralasan, Tuhan mana cukup cuma 5 roti loh Tuhan. Cuma 5 roti 2 ikan orang segini banyak. Suruh bagi terus piye Bapak Ibu? Saya membayangkan, saya itu orang yang suka ngayal. 5 roti murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Terus caranya bagi gimana? Saya berpikir begini, yang 5 roti itu dibagi separuh-separuh. 10 tahu Bapak Ibu? Ya tahu? Yang 2 ikan dibagi sama murid yang 2. Pas 12 tahu? Kemudian murid-murid itu sambil dalam hatinya, dalam nama Tuhan Yesus dibagi, dalam nama Tuhan Yesus dibagi, dalam nama Tuhan Yesus dibagi. Lah kok sisa? Pertanyaan saya, kapan roti itu bisa berubah jadi banyak, bahkan sisa? Ketika didoakan atau ketika dibagikan? Apa? Wah pintar semua Bapak Ibu ya. Kalau cuma didoakan saja, lah Tuhan Yesus ya keberkahan roti banyak toh. Ya toh? Betul toh? Lah roti 5.000 itu seberapa banyaknya? Mungkin ruangan ini penuh sesak gitu ya. Artinya roti itu terjadi pelipat gandaan ketika mulai dibagikan. Ketika firman dilakukan, ketika kebenaran dilakukan, di situ terjadi mukjizat. Kapan anggurnya berubah? Airnya berubah jadi anggur. Orang masih dicedok masih berupa air. Betul? Ketika pelayan-pelayan itu pergi kepada pemimpin pesta. Tidak tahu tuh tiba-tiba berubah jadi anggur. Jawaban doa kita, berkat kita, pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Itu akan terjadi ketika kita melakukan firman. Gak usah banyak mikir piye carane, gak usah. Gak usah mikir carane berkatnya dari mana, carane piye, gak usah mikir Bapak Ibu.
Dalam sekejap Tuhan itu bisa melakukannya bagi kita. Seseorang berkata, Bu, lah bangun gereja itu kan nanti butuh banyak uang. Bu, setiap diwartake terus. Bapak Ibu kira-kira kalau saya ngomong terus suruh persembahan di depan sini gitu, kira-kira keri enggak telinganya? Mau saya seperti itu? Enggak kan? Karena itu mari kita belajar percaya, lakukan apa yang Tuhan mau perintahkan, lakukan. Saudara digerakkan memberi persembahan 1.000, 2.000, 100, 1 juta, 10 juta, 100 juta, lakukan. Tuhan itu tahu ukuran kita masing-masing. Ketika kita taat melakukannya, maka Tuhan yang bergerak dan melakukan mujizatnya karena melihat ketaatan kita. Amin. Saya berdoa hari ini. Ini to be continue Bapak Ibu. Tapi saya berdoa hari ini minimal kita tahu bahwa Tuhan tahu apa yang dilakukannya bagi saya, bagi Bapak Ibu semua, bagi gereja kita. Dia tahu apa yang akan dilakukannya untuk mengatasi keadaan kita hari ini. Amin. Karena itu dengarkan Tuhan, dengarkan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana firman itu digenapi, firman itu jadi nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.